Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Rangkaian Grand Chess Tour 2022 dengan 5 seri turnamennya sudah selesai kawan, yang dimenangkan oleh Alireza Firoza. Di 2 seri terakhirnya, Alireza Firoza sangat impresif kawan, menjuarai St. Louis Rapid dan Blitz, disusul juga menjuarai Sinquefield Cup, akhirnya menjadi juara Grand Chess Tour 2022. Sekali lagi selamat buat Alireza Firoza, dan jangan khawatir kawan, beberapa hari ini masih ada turnamen yang akan digelar di St. Louis Chess Club dengan turnamen Fischer Random kawan. Ada beberapa pemain yang sama di event Grand Chess Tour, hanya ada beberapa pemain yang diganti. Nanti juga ada Garry Kasparov ataupun Peter Schwindler yang biasanya menjadi komentator, sekarang ikut bermain di turnamen Fischer Random. Acara pembukaannya kalau tidak salah nanti malam, dan berlanjut esok harinya akan dilanjut gamenya kawan. Dan sambil menunggu turnamen itu, kita akan menyoroti turnamen yang lain kawan, yaitu yang ada di Rusia, Russian Championship Super Final 2022. Ada 2 seksi atau 2 kategori kawan di turnamen ini, yaitu kategori Open yang diisi oleh para pemain pria, dan kategori Women yang diisi oleh para kaum hawa kawan. Kita akan soroti kaum prianya saja, kategori opennya saja kawan, dan diisi oleh para pemain sebagai berikut. Daftarnya bisa kalian baca. Ada Artemiev, Sanan Sugirov, Danil Dubov, dan pemain-pemain yang lain bisa kalian baca di situ. Begitu juga pemain wanitanya bisa kalian lihat juga di situ kawan. Dan mereka ini akan bermain 11 babak dengan permainan klasik 90 menitan kawan, seperti biasa. Nanti selepas langkah ke-40 akan ditambah lagi kontrol waktunya, dan di sini tidak ada larangan untuk tawaran remis. Dan turnamen ini sudah memasuki babak kedua kawan. Kita akan lihat game-game yang ada di babak kedua berakhir remis semua dari 6 partai yang ada. Di babak pertama hanya ada 1 game yang berakhir menang kalah kawan, yaitu gamenya Vladislav Artemiev melawan Arseniy Nesterov. Nanti kita akan ulas gamenya ini. Kenapa kita tidak ulas permainan Danil Dubov kawan? Karena Danil Dubov permainannya saya rasa cukup mengecewakan bagi para fans. Karena kenapa kawan? Danil Dubov di 2 gamenya kawan berakhir remis sangat cepat, dengan kesepakatan remis pada babak pertama melawan Maxim Chigaev ini berakhir remis di langkah ke-18. Inilah diagram remisnya kawan, di langkah ke-18 mereka sepakat remis, memang dalam posisi yang cukup setara atau seimbang. Begitu juga di game kedua kawan, pada babak kedua gantian Danil Dubov pegang hitam melawan Grandmaster Evgeny Najer, juga berakhir remis di langkah ke-16, lebih cepat dari babak pertama kawan. Dan ini mungkin saja bisa membuat rasa kekecewaan dari para fans dan mungkin juga dengan para sponsor, karena diharapkan dari pemain-pemain seperti ini yang populer seperti ini bisa memberikan permainan terbaiknya kawan. Berusaha untuk menang, paling tidak seperti itu. Mempunyai langkah atau ide-ide yang untuk menghindari permainan remis kawan. Tapi sekali lagi kawan, dalam event turnamen ya kita tidak bisa menyalahkan pemain untuk bermain semacam ini. Walaupun ada larangan tidak boleh menawarkan remis, tapi bisa diakali kawan dengan langkah-langkah yang berulang jika para pemain ingin remis. Tapi dengan karakter permainan seperti ini kawan, ini akan menjadi sorotan bagi sponsor. Apakah nanti pemain semacam ini akan diundang jika para sponsor itu mensponsori event-event tertentu? Ya, bisa menjadi catatan bagi para sponsor, apakah mengundang atau tidak mengundang pemain-pemain semacam ini. Oleh karena itulah kita tidak akan mengulas permainannya Danil Dubov yang remis sangat cepat di 2 gamenya. Kita akan ulas permainannya Artemiev kawan di babak pertama bertemu dengan Arseniy Nesterov, yang sekarang Artemiev ini menjadi pemimpin klasemen sampai 2 babak ini. Kita langsung ke permainannya kawan, dan dilihat dari jumlah ratingnya kawan, Artemiev ini sedikit di atas dari Danil Dubov sekarang di rating dunia. Artemiev mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4, dibalas dengan ugly court defense dengan pion E6, kuda C3, pion D5 langsung menantang pertukaran. Ditolak dengan pion D4, kita temui permainan Queen's Gambit decline sekarang, kuda F6, gajah G5 variasi modern, gajah E7, pion E3. Saya rasa di awal-awal pembukaan ini sudah sangat sering saya jelaskan, jadi saya tak perlu lagi untuk menjelaskan lebih detail di awal-awal pembukaan kawan.
karena kebanyakan penontonnya adalah penonton lama. Mungkin bagi kawan-kawan penonton baru atau para kawan-kawan yang baru belajar catur, untuk sementara bisa kalian hafal saja langkah-langkah dari kedua Grandmaster ini. Di sini menteri ke C2. Langkah yang paling populer di posisi ini adalah pengembangan kuda F3 kawan. Itulah langkah yang populer. Biasanya akan dilanjut dengan langkah, jika di game-game terdahulu yang paling banyak adalah pion B6. Tapi kalau Stockfish pun juga menyarankan bisa bermain dengan pion B6 atau pion dipukul pion C4. Ataupun di posisi ini langkah lainnya yang bisa dipilih oleh putih selain menteri ke petak C2. Menteri ke petak C2 ini adalah pilihan nomor 3 kawan, yaitu benteng C1 pilihan nomor 2. Menteri keluar ke petak C3, pilihan dari Artimiev. Selanjutnya dibalas dengan pengembangan kuda B ke D7. Dan Artimiev melanjutkan kuda F3 sekarang, pion C6, pion A3 untuk mendukung ekspansi pion B-nya ke depan nanti. Dan pion B6 berencana mengeluarkan gajahnya untuk di Viagento, ataupun langsung keluar ke petak A6 untuk incar pion C4 ini, didahului dengan pion C pukul pion D5. Membuka diagonal terang untuk mencegah pergerakan gajah ini kawan. Setelah dipukul balik oleh pion C, di sini gajah D3, gajah B7, dan rokade benteng bergeser ke C8. Persiapan untuk memberikan serangan X-ray agar kuda ini tidak bisa bergerak kawan. Dan di sini menteri tidak terburu-buru bergerak, tetap mengincar diagonal ini kawan. Apakah gajah sikat kuda terlebih dahulu? Tapi tenang, masih ada kuda yang masih bisa pukul balik dan membackup petak H7 ke depan. Kuda D2, kuda mundur ke B8. Tidak berkoneksi lagi dengan saudaranya di peta F6. Akhirnya di sini Artimiev melakukan pertukaran dengan harapan tidak ada yang mengontrol peta H7 ataupun mengurangi kontrol pada peta E4 ini. Dipukul balik menggunakan gajah, sekarang pion F4. Kalau sekarang mendorong pion ini cukup riskan kawan. Pion ini tidak ada yang membackup, bisa diambil oleh gajah atau kuda C6 terlebih dahulu kawan. Kalau sekarang pion ini didorong untuk ancam gajah, ya kuda dengan tempo ancam menteri dengan ambil pion D4. Baru nanti setelah menteri pindah, ya gajah ini bisa ambil pion yang ada di sini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jadi pion F4 terlebih dahulu dimainkan oleh Artimiev. Kuda C6. Di sini menteri mundur ke D1. Dan pada posisi ini kawan, langkah terbaik bagi hitam adalah kuda ke A5. Tapi silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan ide gila yang bisa dimainkan oleh hitam di posisi ini kawan. Bukan langkah kemenangan, tapi ide gila. Silakan saja jika kalian ya dibilang ide gila sih, ide gila. Cuma nanti kompensasi yang didapat oleh hitam secara materi sih ya setara dengan langkah yang dia pilih. Mungkin kalian menemukan langkah kuda pukul pion E4 melakukan pengorbanan semacam ini. Ya, inilah kawan yang dilakukan oleh Nesterov. Melakukan pengorbanan kuda, harapannya seperti ini kawan. Dia akan mendapatkan kompensasi 3 pion dan melanjutkan ambil kuda C3 setelah dipukul balik oleh pion B. Maka hitam mendapatkan 3 pion dari pengorbanan kudanya tadi kawan. Ya, dibilang gila sih tidak gila karena kompensasinya setara 3 pion dengan 1 perwira. Berharap dengan kelebihan 3 pionnya nanti bisa promosi, mungkin seperti itu. Kuda F3 membuka akses menteri menjaga gajah dari serangan benteng. Pion D4 untuk menjaga benteng, memperkuat juga membuka diagonal terang bagi aktivitas gajahnya kawan. Dan menteri D2. Menteri hitam D5 memberikan ancaman yang serius jika kuda ini sampai pindah kemana. Apakah ke sini? Ya tentu ancamannya nanti bisa serius juga. Tapi juga tak ada masalah, masih ada menteri yang menjaga baris keduanya untuk sementara waktu. Di sini kawan, benteng F bergerak ke E1. Kenapa tidak mencoba langkah kuda ambil pion ini saja, berharap diambil menteri? Ya tidak diambil menteri kawan, karena ya gajah bisa melakukan skak, bisa mendapatkan menteri. Memang harapan putih seperti itu. Tapi hitam akan sikat gajah ini kawan. Setelah tadi, maksud saya setelah kuda ambil pion D4, maka tidak diambil balik dengan menteri. Benteng yang ambil gajah ini dengan ancaman menteri, dan juga setelah ditinggal oleh kuda tadi kawan, ancaman skakmat. Jika kalian tidak ingin kena skakmat, ya menteri ini digeser mungkin ke peta E2, tapi selanjutnya kuda kalian bisa tewas oleh menteri ataupun benteng putih kalah. Oleh karena itu di sini benteng E1 dipilih oleh Artimiev dan
Terlihat ancamannya di sini kawan, nanti bisa mendapatkan gajah yang ada di belakang. Mungkin di sini menteri bisa mundur atau bergeser, tapi di sini benteng D8 masih baik-baik saja di posisi. Benteng D8 ini masih langkah yang bagus, tentu saja gajah E4 dan langkah terbaik versi Stockfish menteri D7 kawan. Tapi di sini Stockfish juga menyarankan menteri ambil gajah. Ini pilihan nomor 2, tapi memberikan keuntungan bagi putih kawan. Tapi inilah yang dipilih oleh Nesterov, melakukan pengorbanan atau pertukaran semacam ini dengan kelebihan sepasang benteng plus gajahnya dan plus 3 pionnya, berharap bisa menang melawan putih yang masih mempunyai menteri, kuda plus benteng. Ya, dengan komposisi seperti ini, kita sebagai kaum pos ronda masih bisa tersenyum kawan, karena kita masih mempunyai menteri dan benteng melawan sepasang benteng plus gajah. Tapi kita lihat saja apa yang bisa dilakukan oleh hitam. Kuda ke E1 mundur untuk menghindari tekanan 2 perwira hitam ini kawan, juga untuk menjaga peta G2-nya. Di sini pion B5, raja bergeser ke G1 menghindari pin-pinan, berharap nanti pionnya bisa didorong apakah 1 peta 2 peta, juga agar tidak tersudut kawan jika ada serangan dadakan di baris pertamanya. Benteng D5, menteri B2 persiapan untuk mengadu pionnya, jika ditolak didorong ya disikat oleh menteri kawan. Di sini benteng hitam turun ke C4, membackup 2 peta di baris keempat ini. Kalau sekarang didorong kawan, ya kemungkinan masih bisa diambil oleh hitam dengan benteng ambil pion ini. Jika kalian menukarkan benteng sekarang, ini bisa memberikan kesempatan permainan remis kawan, tentu dengan langkah-langkah yang presisi. Tapi di sini menteri kembali ke D2, sekarang pion D3 untuk dukungan nanti benteng serang menteri mungkin, dan dilanjut dengan benteng D1. Benteng C2 ancam menteri, juga incar pion G2 dan melakukan tawaran pertukaran perwira di sini kawan. Tawaran ditolak, menteri A5, langkah yang bagus, incar pion A7. Kenapa kawan tidak disikat saja benteng ini? Karena masih bisa diambil balik oleh pion dengan discover attack. Posisi benteng juga dalam ancaman kawan, dan hitam akan menang. Oleh karena itu, Artimev melangkah menteri A5, benteng A2, menteri ambil pion A7, sekarang pion D2. Langkah kesalahan, langkah blunder. Berniat untuk ancam kuda, mungkin nanti disusul dengan langkah benteng bergerak ke lajur C, menantang pertukaran di sini setelah kuda pindah. Tentu saja tidak ada yang mengontrol peta C2 nanti. Kuda pindah ke F3. Terus apa langkah terbaik bagi hitam pada posisi ini kawan? Benteng B2 merupakan pilihan dari Stockfish, ataupun juga melangkah benteng ini bergerak ke peta E2 kawan. Tapi pion D2, kuda F3, gajah sikat kuda dipukul balik oleh pion G. Benteng C2 sekarang jelas tujuannya adalah peta C1. Menteri mundur untuk membackup diagonal gelap ini. Kalau benteng sekarang ke sini ya tinggal terjadi baku hantam. Terserah kalian mau promosikan seperti apa, percuma juga karena masih bisa disikat oleh menteri. Di sini pion G6 membuka ruang bagi pergerakan raja agar mempunyai banyak opsi. Di sini raja F1, benteng H5, incar pion H2, tapi dia meninggalkan pion D2-nya kawan, disikat oleh benteng putih. Terjadi pertukaran benteng, dipukul balik oleh menteri. Sudah tidak seimbang lagi kawan kekuatan menteri melawan benteng. Tentu saja di posisi ini putih sangat diunggulkan, dan parameter engine menunjukkan 98 putih dalam posisi menang. Tapi kekuatan benteng di baris kelima ini cukup kuat kawan. Mungkin kalau mau ya hitam membuat langkah mondar-mandir dan raja nanti tinggal bersembunyi di sini saja. Tapi nanti mungkin ada ide lain dari Artimev untuk membongkar barikade pion depan raja ini kawan. Kalau dilihat dari struktur pion putih depan raja ini, rasanya sangat sulit juga untuk membongkar pion hitam depan raja nanti. Tapi kita lihat saja. Benteng D5, menteri menghindar ke C3. Benteng H5, serang pion raja G2. Benteng F5, serang pion F4, raja G3. Dan benteng H5. Di sini menteri B2. Raja hitam H7, pion H3 mulai membuat langkah menunggu juga, mendorong pionnya hanya 1 peta untuk mengatur tempo kawan, dan benteng F5. Di sini raja mundur ke F2 meninggalkan pion F4-nya. Kalau diambil, hitam juga akan kehilangan pion dan pion ini leluasa untuk dipromosikan.
Hitam tetap menjaga pionnya untuk mencegah pergerakan pion A putih. Benteng D5 membuat langkah mondar-mandir saja. Karena di baris kelima ini kawan, posisi benteng cukup nyaman dengan keberadaan dukungan para pion di petak-petak terang ini. Raja E3, benteng F5, Menteri D4 menjaga pionnya kawan, dan mungkin pergerakan raja nanti akan bergeser ke sisi menteri untuk melakukan pertukaran menteri didukung oleh rajanya ambil pion dan meloloskan pion bisa promosi. Mungkin itulah ide dari Artimev. Benteng H5, Menteri D7 serang pion F7, di backup lagi dengan benteng F5. Menteri B7, Raja G7, dan Raja Putih D2. Sekarang pion G5 mulai membuka permainan kawan dan langsung diterima. Dipukul balik oleh pion H. Raja C3, Raja Hitam F8, terlihat ingin mendekati pion putih kawan. Terlihat pergerakan Artimev sudah bisa dibaca oleh hitam, yaitu dengan dukungan raja melakukan pertukaran dengan benteng hitam nanti. Di sini Raja Putih B4, Raja Hitam E8, dan Menteri E4. Langkah yang sangat bagus kawan, tidak terburu-buru ambil pion ini. Kalau langsung ambil pion ini, putih masih bisa menang, tak ada masalah juga kawan, masih bisa unggul. Tapi tidak sekuat langkah menteri ke peta E4 ini. Raja Hitam D7 dan akhirnya melakukan pertukaran, dipukul balik oleh pion E. Raja Putih ambil pion B5 dan Raja Hitam tidak mencoba membackup pion di sisi kiri papan. Dia bergerak ke peta E6 melepaskan pion putih untuk segera promosi kawan. Berharap juga dia bisa menghabiskan pion-pion putih ini dan bisa meloloskan pionnya bisa promosi. Tapi sudah kalah cepat kawan. Setelah pergerakan di langkah berikutnya ini, hitam menyerah di langkah ke-61. Walaupun terlihat di sini kontrol waktu dari Artimev sudah mulai habis kawan, tapi tak ada masalah karena ada increment 30 detik. Sudah cukup dalam permainan seperti ini untuk menghajar hitam sampai bisa skakmat. Apakah perlu dilanjutkan kawan? Saya rasa tak perlulah. Kalian pasti lebih pintar daripada engine kalau dalam posisi seperti ini. Kaum pos ronda kalau dalam posisi ini melihat lawan tidak menyerah itu malah bisa dibuat main-main. Oke, itulah kawan kemenangan Artimev di babak pertama di turnamen Russian Championship Super Final 2022. Sementara ini memimpin turnamen kategori Open. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.